Semangat pagi, meskipun siang hari tetap harus semangatnya seperti pagi hari ya. Bapak Ibu, saya akan lanjutkan untuk memberikan ulasan. Nah, ulasan-ulasan ini Bapak Ibu yang saya rekam, itu saya ambil dari jawaban-jawaban yang belum pernah saya ulas. Jadi dari sekian member yang memberikan jawaban-jawaban dari kuesioner yang saya berikan, ada banyak jawaban yang sama. Dan jawaban yang sama itu sudah saya ulas ya. Kemudian ada juga jawaban yang berbeda. Nah, jawaban yang berbeda itu akan saya ulas. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk mendengarkan audio ini seluruhnya. Jadi tidak ada jawaban khusus untuk si A, si B, si C tersendiri. Tidak seperti itu ya. Jadi jawabannya ini adalah campur ya Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan, kemudian dari seluruh member yang jawab, itu saya secara bertahap. Jadi semua ulasan rekaman audio ini itu bermanfaat untuk Anda semua. Nah, bagi Anda yang kira-kira jawabnya apa, itu Anda kan tahu ya, oh ini kira-kira jawaban untuk yang punya saya bagian ini. Nah, Anda bisa dengarkan dan Anda bisa ambil manfaatnya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu ada yang memberikan jawaban untuk pertanyaan ya, yang di formulir pertanyaan itu mengenai alasan tradingnya itu adalah mencari pengalaman baru. Oke, tetapi kan kita nggak cukup mendapat pengalaman baru aja, karena tentunya ada satu harapan yang lebih besar dari sekedar cuman mendapatkan pengalaman. Coba Bapak Ibu cari lagi, selain pengalaman baru, apa sih yang diinginkan ya? Alasannya apa? Kok sampai belajar trading forex? Seperti itu ya. Nah, kemudian ada salah satu keluarga yang tidak setuju, alasannya tidak percaya adanya forex. Nah, forex ini benar-benar ada, mungkin sambil santai-santai bisa dijelaskan ya, apalagi ini suami yang tidak setuju mengenai forex dan dianalogikan dengan cara berpikir yang konvensional, misalkan kayak kita jual beli mata uang di money changer. Ketika kita beli, suatu saat nanti kalau mata uang ini nilainya naik, maka kita dapat keuntungan, kan seperti itu ya. Nah, itu bisa diceritakan gitu loh. Kalau forex ini sebenarnya ada, tetapi itu kan dulu, sekarang sudah modern. Itu kita bisa melakukan sendiri dengan cara online, dengan aplikasi trading forex. Kemudian hal-hal yang positif itu harus sering diceritakan gitu ya kepada suaminya, agar supaya lambat laun suaminya ini mindsetnya benar. Dan yang paling penting, kita sebagai orang yang kepingin trading kan tentunya ada ditentang sedikit ya, nggak tahu ditentangnya banyak atau sedikit ya. Saya juga nggak ngerti, atau sembunyi-sembunyi tradingnya, atau justru ya terang-terangan aja tetapi tidak disetujui. Diri kita ini juga harus punya ilmu yang bagus, karena nanti diri kita ini menjadi contoh di hadapan dia ya, suratan yang hidup. Nah, jadi kalau kita sendiri nggak karu-karuan tradingnya, kemudian dia melihat kita ya tambah nggak yakin lagi dengan yang namanya trading forex. Untuk meluangkan waktu itu 1 jam. Oke, yang paling penting konsisten ya. Berarti dalam 1 minggu ada 7 jam. Itu cukup juga, nggak ada masalah. Kemudian tidak mempunyai alat pendukung. Ini kayak kesulitannya ya, kelemahan-kelemahannya ini nggak punya alat pendukung. Alat pendukungnya ini di sini dikatakan nggak punya laptop. Iya. Untuk saat ini memang belum perlu laptop sih ya, tetapi kalau udah punya laptop, notebook, dan lain sebagainya itu jauh lebih baik. Belajar dulu. Nanti pada saatnya kebutuhan akan laptop itu akan kita sadari sendiri. Karena nggak punya alat pendukung, nggak punya laptop ini kan belum tentu nggak punya duit untuk beli laptop. Kan seperti itu. Tetapi merasa tidak penting laptop itu. Nanti kalau udah belajar, udah waktunya, ya, udah paham, mindsetnya udah terbuka, merasa bahwa kebutuhan ini benar-benar dibutuhkan. Ya, nanti ada keinginan untuk beli laptop sendiri ya, tanpa harus disuruh-suruh. Kemudian kelebihan dalam diri ya, adalah keingintahuan yang sangat besar. Ya, keingintahuan yang sangat besar itu memang bisa mendorong kita untuk belajar, untuk terjun, kemudian kepingin tahu jawabannya,
itu belajar. Tetapi ya harus dilanjut dengan kepingin tahu jawaban. Jangan cuman keinginan tahu yang besar aja, tetapi nggak punya rasa ingin tahu untuk jawabannya, ya. Ingin seperti trader handal. Trader handal itu dia tidak hanya punya keinginan tahu yang besar, tetapi dia juga mau menjalani prosesnya. Nah, hal-hal demikian harus disadari. Kalau cuma kepingin tahu punya keinginan tahu yang besar aja, itu saya rasa tidak cukup ya Bapak Ibu ya. Kemudian, kalau pekerjaan sehari-hari itu sudah ada, yaitu kerjaan warung dan pabrik bata. Nah, kalau saya lihat pekerjaan warung dan pabrik bata, tentunya sudah memberikan hasil. Tetapi saya kan juga tidak tahu hasilnya itu seberapa, gitu ya. Apakah bisnis warungnya, kemudian jualan warungnya ini ya, Pak, kemudian pabrik batanya ini juga berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang cukup, seperti itu ya. Kemudian kalau ini analisa saya, kalau sudah punya warung, punya pabrik, itu saya rasa untuk beli laptop itu tidak akan kesulitan ya, saya rasa ya, karena laptop itu kita bisa beli juga notebook yang bekas, notebook kecil yang bekas, itu sudah bisa dipakai Bapak Ibu ya. Jadi mungkin alat tidak punya laptop ini itu sebenarnya bisa diatasi dengan segera, yaitu ya beli aja. Kecuali kalau ada kesulitan dana, itu beda lagi ya. Mungkin karena nggak punya rasa kebutuhan yang mendesak, atau mungkin keuangan itu dipegang suami sehingga untuk beli laptop itu harus minta izin suami, dan kemungkinan karena suaminya nggak setuju jadi nggak diizinkan. Nah, itu pelan-pelan dulu. Nanti bisa sementara pakai HP dulu ya. Kemudian rancangan target tahunan ini 100 juta. Ya, ini untuk jawaban D ketiga ya, D ketiga. Tadi D kedua, dan ini ada D yang ketiga. Jawabannya adalah rancangan tahunan Anda adalah 100 juta. Kemudian berapa modal trading Anda? Anda menyiapkan 1 juta. Kemudian berapa penambahan modal bertahap Anda? 500.000 ya setiap bulannya atau setiap tahun, saya nggak ngerti, ini cuma 500.000. 500.000 itu berapa lama? Anggap aja asumsi saya 1 bulan sekali ya. Dari manakah sumber keuangan untuk modal? Dari hasil warung. Oke? Jadi begini Bapak Ibu, ini kan hanya menulis. Saya hanya pengen tahu apakah Anda ini sudah paham mengenai rancangan keuangan yang sebenarnya yang harus kita tulis gitu ya. Jadi rancangan keuangan ini, target-target forex ini tidak boleh kita menulis hanya keinginan saja ya. Inginnya dapat 100 juta, inginnya modal 1 juta, inginnya nambahin 500.000. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi harus disinkronkan. Nah, ini yang kurang dipahami. Banyak sekali trader yang seperti itu ya. Makanya dia marah-marah gitu ketika dia trading ternyata hasilnya kok kecil, kok nggak seperti ekspektasinya dia. Kemudian dia kecewa dengan trading, bahkan ada yang ngambek ya. Itu perlunya kita membuat target trading forex Bapak Ibu ya. Mana di dalam buku tujuan ya, buku harian omset heksagon itu kita kan diajarkan untuk membuat rancangan-rancangan keuangan. Kemudian bukan cuma ngerancangin, tapi gimana jalannya, aliansinya itu seperti apa. Kemudian diberikan selengkap-lengkapnya, diberikan kayak tanggalnya, time bounded itu ya tanggalnya. Kemudian solusi-solusi yang harus Anda buat. Karena apa? Karena kalau sekedar nulis ya kayak gini target itu nggak sinkron Bapak Ibu. Kalau cuma hanya saya pengennya itu nggak bisa. Sekarang kita ambil gambarannya. Modal trading 1 juta. Oke. Bertahap 500.000. 1 bulan 1 kali, anggap aja ya. Berarti 1 tahun berapa Bapak Ibu? 1 tahun itu berarti baru 6 juta Bapak Ibu ya. 500.000 kali 12 itu 6 juta. Sama modal utamanya itu 1 juta Bapak Ibu ya. 1 tahun itu baru ngumpul 7 juta. Itu pun tahap pertama, hari pertama, trading bulan pertama itu masih 1 juta. Bulan kedua masih 1,5 juta. Bulan ketiga masih 2 juta. Jadi enggak langsung 7 juta dari pertama, enggak seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu, kita ambil yang secara umum aja lah ya. Ini udah cukup besar lah. 10% 1 bulan.
Saya ambil kalau Anda udah expert Bapak Ibu. Kita ambil gambarannya aja 100 juta. Keinginan 1 tahun. Padahal Anda modalnya 1 juta. Kemudian 1 juta, anggap aja Anda sudah expert. Ya, Anda bisa profit 10%. Karena kan tujuannya adalah Anda belajar dari zero sampai Anda expert. 1 juta 10%-nya itu 100.000 ya Bapak Ibu ya. 100.000. Bulan depannya Anda profit 150.000. Bulan depannya Anda profit 200.000. Bulan depannya Anda profit 250.000. Kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena nambah terus ya. Itu 1 tahun Anda tidak bisa dapat 100 juta. Kalau Anda hitung seperti itu. Jadi target 100 jutanya ini bukan nggak boleh ya dengan cara seperti itu. Karena keuangan Anda memang Anda menyiapkannya seperti itu. Jadi untuk target Anda bisa nerima 100 juta dalam setahun ya, targetnya adalah Anda punya modal 100 juta Bapak Ibu ya. Jadi dalam 1 tahun 100 jutanya Bapak Ibu kalau profit 10%, maka dalam 1 tahun akan memberikan profit 100 juta juga. Jadi Anda ngumpulin 1 juta terus ditambahin 500 sampai kapan ya modal Anda yang Anda tambahin itu menjadi 100 juta, sepanjang apa perjalanan Anda ngumpulin duit sampai jadi 100 juta, nah disitulah akan dimulai target tahunan Anda tergenapi, yaitu profit 100 juta. Mindset yang seperti inilah yang harus dipahami oleh seorang trader, ya. Jadi tidak bisa kita hanya berkeinginan, saya kasih modal 1 juta, kemudian targetnya 100 juta. Nah, itu nanti akan bikin ngambek, bikin kecewa. Padahal ngambek dan kecewanya itu tidak beralasan. Karena tidak ada sinkronnya, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, saya selalu mengajarkan di dalam buku harian omset Hexagon adalah menyesuaikan, mensinkronkan ya. Antara ya, pertama spesifik, kemudian measurable, Bapak Ibu ya. Kemudian actionable, kemudian realistic, kemudian time bounded. Nah, itu harus disesuaikan. Harus bisa ditindaklanjuti, ya. Harus realistis, ya. Jangan angan-angan. Nah, kalau misalkan kita modalnya 1 juta, terus ditambah 500.000, tapi 1 tahun sudah langsung minta 100 juta, itu tidak realistik. Nggak ada. Belum tentu ada yang bisa jalanin seperti itu. Saya belum pernah menemukan, ya. Oleh karena itu harus dipahami, oh saya punya perjalanan sekian panjang untuk mencapai target saya. Kemudian diukur juga dengan umur kita, usia kita. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa supaya bisa actionable, bisa langsung dijalani, dan bisa langsung targetnya itu tercapai, kita bikin target itu kecil-kecil, ya, bertahap. Tidak muluk-muluk dulu, targetnya kecil dulu, nanti oh udah tercapai naik lagi, oh udah tercapai naik lagi. Nah sebaiknya kalau kepingin dipercepat, shortcut lebih cepat, nah itu permodalannya harus ditambah. Misalkan memang ada permodalannya harus ditambah. Karena kita itu bukan sekedar cuman jualan, ya, kan ada bedanya ya. Seorang penjual, jualan dengan seorang pembisnis. Seorang pembisnis itu adalah mengatur segala sesuatunya itu untuk mencapai target kita. Ya, kalau targetnya kita pengen dapat duit, targetnya kita kaya. Nah, itu mengatur segala sesuatunya ya, manajemennya ini diatur. Nah, kita ini adalah pembisnis. Bisnis trading forex. Jadi kita atur segala sesuatunya kayak Anda ini bos pabrik ya. Kalau Ibu saya rasa punya pabrik bata, sudah berpengalaman mengatur pabriknya ya sebagai seorang pembisnis gitu. Jadi pembisnis itu berbeda. Ibu sekaligus dua profesi, yang satunya jualan makanan. Kalau warung kan sekedar jualan. Yang paling penting barang saya ini laku, makanan saya ini dibeli orang, saya dapat untung. Tetapi untuk punya pabrik itu harus ngatur ya. Ngatur segala sesuatunya, manajemennya. Nah, forex juga begitu. Beda hanya sekedar menjadi trader yang cuman jualan aja ya, yang paling penting saya dapat duit hari ini, udah kayak gitu. Tapi kita pembisnis, makanya butuh perancangan yang panjang. Targetnya apa? Passive income, kemakmuran. Satu saat nanti trading for a living, nggak kerja lagi. Nah, itu harus diukur.
apakah dengan usia saya yang sekian gitu ya, nanti saya mencapai 1 jutanya itu kapan? Nah, itu harus dipikirkan ya. Cocok enggak? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, dari mana ke sumber? Oke, saya merancangkan keuangan trading saya sebagai berikut. Dengan bergabung saya di Super Mega Profit, khususnya Koper Gading di bawah asuhan Ibu Yani, saya berharap dan optimis bisa mencapai apa yang saya inginkan. Semoga di Forex saya bisa mengangkat status sosial keluarga saya, karena dengan umur saya yang sudah kepala 5. Nah, ini ya, umur juga harus dipertimbangkan. Tenaga untuk bekerja di warung, ya, malam hari yang harus standby setiap saat, full dari pagi sampai malam, rasanya tidak sanggup karena fisik juga butuh istirahat. Untuk cita-cita saya ini besar, harapan saya bisa sukses menjadi trader. Tidak muluk-muluk, hanya inginkan profit. Setiap hari yang stabil dan penting kebutuhan keluarga tercukupi. Amin. Ya, saya rasa kalau 100 juta ya tercukupi. Tapi untuk menuju 100 juta harus dipikirkan caranya. Karena itu perlu modal, oke? Kemudian untuk selanjutnya yaitu di pertanyaan yang keempat, rintangan dan solusi mengenai kelemahan yang ada dalam diri saya tidak pandai dalam mengoperasikan laptop komputer. Nah, di Koper Gading nanti diajarin ya, jadi tidak usah khawatir, itu bukan satu kelemahan ya. Setelah belajar pasti sudah nggak punya kelemahan itu lagi. Kemudian saya sangat awam dengan dunia digital, oke? Ya, jawabannya sama. Walau saya yang sangat terbatas sehingga mungkin akan membuat saya ketinggalan dalam informasi. Nah, nggak usah khawatir. Mungkin kalau belajar di tempat lain bisa ketinggalan karena tidak ada pembelajaran yang spesifik khusus di minus to zero. Ini yang paling penting, minus to zero. Di tempat lain tuh zero to something Bapak Ibu ya. Kemudian buatlah daftar list, lalu sertakan juga kira-kira solusi jalan keluarnya ya. Ini kurang paham. Jadi yang dimaksud gini loh. Misalkan, ini kelemahan saya tidak pandai mengoperasikan laptop. Nah, kita harus bikin solusinya. Kira-kira kalau aku ini nggak pandai mengoperasikan laptop, gimana ya solusinya supaya aku pandai? Oh, aku ikut Koper Gading. Oh, aku nanti kalau udah belajar di Koper Gading, aku kalau nggak paham, aku mau minta tolong Bu Yani untuk khusus ngajarin aku yang di bagian ini, aku mau telepon Bu Yani. Jadi ada jalannya, langkah-langkah Anda. Apa saja yang akan membuat Anda keluar dari permasalahan Anda, ya. Kemudian jalan keluarnya, minta waktu di malam hari setelah sepulang kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Ibu Yani. Kemudian kalau bisa yang lebih paham untuk kita saling membantu dari satu komunitas. Oh, jadi ini saran-sarannya ya. Ya, itu memang saya pengennya sih gitu. Bagi yang sudah mengerjakan PR-nya, tugas-tugasnya, kemudian bisa sharing ya, apa saja yang sudah didapat pada pembelajaran D1 sampai D selanjutnya, dari YouTube, dari audio, bisa membantu teman-teman lain gitu ya. Yang masih baru, mungkin baru masuk, kemudian mereka ada yang bertanya di grup. Nah, Anda bisa jadi moderatornya Bapak Ibu ya. Jadi penengahnya antara mente dan mentor ya, atau bisa disebut member. Itu juga bisa member dan mentor, seperti itu ya. Kemudian teliti dalam diri Anda apa saja kelebihan yang Anda punya yang bisa mendorong Anda untuk sukses. Yang pertama, saya sangat antusias untuk mempelajari dan menekuni dunia trading. Bagus. Dan saya bertekad sampai bisa. Bagus ya, mendedikasikan diri, itu namanya bertekad sampai bisa. Jadi di dalam tekad perjalanan sampai bisa itu ada proses ya. Prosesnya itu harus dijalani, enak maupun tidak enak. Nah, itu diperlukan fokus dan kekonsistenan Bapak Ibu. Kemudian secara modal saya cukup mendukung. Nah, ya, kalau modalnya cukup mendukung, cari solusi dong. Hal-hal yang misalkan menjadi penghalang, contohnya laptop itu ya. Kemudian buatkan listnya, mempelajari dasarnya, mempraktekkan kalau sudah mengerti ilmunya, siapin dananya, mulai mengikuti trading ya. Bagus itu ya, mempelajari dasarnya, kemudian praktek, kemudian menyiapkan dana ya. Jadi ini yang kurang sinkron ada di dananya ya Bu ya, tolong bisa diperbaiki gitu ya. Kemudian udah selesai, ini udah oke, cukup ya untuk pembahasan
ulasan kali ini ya. Saya akan sambung di ulasan berikutnya.